Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan memberikan informasi yang menarik. Masih tentang seputar sengketa PHPU yang hari ini sedang dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya awal mula dari kegaduhan ini dimulai sejak adanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Waktu itu memang banyak sekali mengundang pro dan kontra waktu itu. Hingga hari ini pun sama. Nah, hari ini di Mahkamah Konstitusi memang ya gugatannya itu tentang PHPU ya. Tetapi ternyata setelah dilakukan pendalaman dan juga banyak saksi-saksi yang hadir dan memberikan keterangan, hal ini menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menggali lebih jauh dan memperdalam sengketa PHPU ini. Memang dimulai dulu waktu pencalonan wakil presiden, itu Gibran Rakabuming Raka. Pro dan kontra itu hadir ketika Gibran Rakabuming Raka ini mencalonkan diri menjadi cawapres. Padahal usianya waktu itu belum genap 40 tahun. Belum 40 tahun. Maka lewat tangan atau otoritas kekuasaan dari penguasa Jokowi memerintahkan dan melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi melalui pamannya Gibran Rakabuming Raka, yaitu Anwar Usman. Waktu itu karena Gibran ini belum genap usianya 40 tahun dan juga tidak memenuhi kriteria secara usia, secara peraturan atau PKPU, maka dari itu Anwar Usman dengan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan MK nomor 90 tahun 2023. Jadi dirubah bahwa cawapres bisa mencalonkan diri, Gibran bisa mencalonkan diri gitu kan. Bisa mencalonkan diri menjadi cawapres atau presiden dengan usia minimal 40 tahun gitu ya. Tetapi ada pengecualian kalau misalkan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau menjabat sebuah jabatan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, itu bisa mencalonkan diri. Itu tertuang dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023. Nah, dari situ mulailah pro dan kontra muncul dari berbagai elemen masyarakat. Karena para guru besar dan juga para pemerhati politik, tentunya juga pakar dari hukum tata negara menilai keputusan yang dikeluarkan oleh MK ini kontroversial itu. Karena apa? Karena ini mengarah pada praktik nepotisme, karena Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Nah, dimulai saat itu mulailah muncul pro dan kontra dan gerakan-gerakan civil society ya. Muncul di sana di mari. Elemen-elemen masyarakat mulai bergerak, guru besar mulai bergerak, mahasiswa apalagi turun. Budayawan ikut mengkritisi, dosen dan sivitas akademik pun serupa. Artinya negara atau demokrasi, proses demokrasi di negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Itu dimulai sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Secara kronologis itu dimulai dari 16 Oktober ya, 16 Oktober 2023 di mana keluar putusan MK nomor 90 itu yang menjadi sebuah karpet merah bagi Gibran untuk mencalonkan diri menjadi cawapres. Lalu disusul bulan Oktober juga, tanggal 17 Oktober 2023, KPU mengeluarkan surat edaran perihal tindak lanjut putusan MK. Nah, tanpa merevisi PKPU tentang pencalonan, ketentuan syarat pencalonan dulu. Jadi PKPU-nya waktu itu belum dirubah, ya, belum dirubah dan belum direvisi tentang ketentuan syarat pencalonan. Jadi KPU langsung mengeluarkan surat edaran tanpa merubah dulu atau merevisi dulu PKPU tentang syarat pencalonan. Nah, tanggal 23 Oktober 2023 KPU
memutuskan untuk merevisi PKPU dengan meminta waktu terlebih dahulu untuk konsultasi dengan DPR. Nah, tanggal 25 Oktober 2023, paslon Prabowo dan Gibran ini mendaftar ke KPU dan berkas pendaftarannya itu diterima oleh KPU tanpa merubah ketentuan atau PKPU terlebih dahulu. Jadi pendaftaran ini sengaja diterima dulu sebelum PKPU ini dirubah atau direvisi tentang syarat pencalonan. Tanggal 31 Oktober ya, KPU barulah melaksanakan konsultasi dengan DPR. Dan 3 November 2023 PKPU tentang pencalonan ya, tentang syarat pencalonan hasil revisi itu baru diterbitkan. Jadi berkas pendaftaran masuk dulu, baru PKPU itu diterbitkan. Nah, barulah tanggal 13 November 2023 ya, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menjadi calon yang sah untuk mengikuti Pilpres 2024. Ini luar biasa ya. Dan kejadian ini tentu banyak sekali mengundang kritik keras dari para pakar hukum, salah satunya ya, pakar hukum tata negara. Karena pakar hukum tata negara ya menilai bahwa pencalonan Gibran ini cacat secara hukum gitu. Karena Gibran ya Gibran dinyatakan dan ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU sebelum atau dalam kondisi PKPU-nya itu belum dirubah atau direvisi. Sedangkan hukum kita menganut hukum tidak berlaku surut. Artinya regulasi, aturan atau undang-undang atau peraturan apapun itu ya berlaku dari sejak ditetapkan ke arah masa depan, ke depan. Ya gitu, bukan ke belakang. Gitu. Jadi sengaja waktu itu siasatnya. Jadi ketua KPU menerima dulu sebelum merevisi PKPU supaya Gibran ini lolos. Dan ternyata hal itu yang mengundang kontroversi dan MK mengambil keputusan bahwa jika ini dibiarkan maka akan terjadi konflik atau segregasi sosial dari pasca Pilpres ini. Karena MK menilai ya ini menjadi hal yang kemudian akan merusak dari konstitusi kita gitu. MK ya kalau kita lihat MK ini memiliki memiliki banyak opsi ya kalau melihat kondisi sekarang ini dalam proses persidangan ini. Jadi MK ini banyak sekali memiliki opsi. Salah satunya ya yang usut yang saya dapatkan informasinya. Jadi MK ini memiliki banyak opsi dan opsinya salah satunya itu adalah Prabowo dilantik tetapi Gibran didiskualifikasi. Itu sebagai bentuk jalan tengah ya yang berkeadilan menurut MK seperti itu. Jadi ini memang banyak sekali mengundang kontroversi ya. Nah, jika putusan MK tersebut memang benar, maka MK dapat istilahnya memperbaikilah, karena kita tahu citra MK ini sejauh ini selama ini kan buruk ya. Maka dari itu jika putusan MK benar itu keluar ya yang itu, maka MK bisa lah istilahnya dapat memperbaiki citra buruknya, presiden buruknya dari hal-hal yang pernah dilakukan salah satunya oleh pamannya Gibran di MK. Ya, ini melalui momentum ini MK bisa memperbaiki itu semua. Ya. Jadi bisa jadi Gibran ini akan ditendang. Hati-hati ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana Prabowo hari ini ya seakan-akan kan tidak mau disetir lagi oleh Jokowi. Karena tentu Prabowo ini kan seorang ketua partai besar. Masa mau disetir oleh Jokowi yang tidak memiliki partai politik? Nah, maka dari itu ya Jokowi ini sekarang lagi sedang gencar-gencarnya melakukan intervensi
di lingkungan atau internal Partai Kuning, yaitu Partai Golkar, yaitu mengganggunya dengan cara melakukan intervensi dan juga gerakan-gerakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orangnya Jokowi di tubuh atau di internal Golkar. Siapa lagi kalau bukan Bahlil ya, dan juga Agus Gumiwang. Nah, ini kan menjadi menarik ya. Karena kalau misalkan di Oktober atau November nanti Prabowo dilantik, itu potensinya besar bagi Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi. Karena kita tahu Prabowo ini seorang militer, dia tidak mau yang namanya disetir oleh sipil. Apalagi keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo ini mulai mengemuka ketika Prabowo ini memberikan atau melempar sebuah surat proposal pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi ini menjadi terobosan yang progresif ya dalam dinamika politik kita, dan ini bisa dijadikan sebuah momentum perubahan dari kekuatan peta politik di Indonesia gitu. Hati-hati Jokowi, apalagi kemarin kita tahu Prabowo ini ke Cina tanpa sepengetahuan atau izin dari Jokowi, karena Prabowo ke sana itu dengan anaknya. Kalau misalkan Prabowo ke sana atas nama pasangan calon yang menang, otomatis Gibran ini dibawa, tapi kan enggak. Dilihat juga bagaimana Prabowo ini tidak disalami pada saat acara zakat ya, Basnas di istana. Lalu penetapan pemenang oleh KPU waktu itu juga Prabowo tidak didampingi oleh Gibran. Artinya ini sudah mulai mengemuka ya. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya dan siapa pengganti dari Gibran ini. Bisa jadi Prabowo yang menunjuk atau seperti apalah, karena belum ada aturannya saya kira ya. Dan kita lihat saja nanti akhirnya atau endingnya seperti apa, dan ini akan masih seru ya ke depannya karena ini baru awal. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya dapatkan dan juga saya sampaikan kepada khalayak netizen YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.